Hey, oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangman episode ke-100. Oke, udah sampai di episode 100 minggu aja nih cerita mantu sama anaknya Tangsan. Oke atuh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan episode aslinya, kita review tipis dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, dimana pada ujian ketiga ternyata Yuho harus menghadapi si Dewi Cinta secara langsung, dimana Dewi Cinta yang kesurupan dewa jahat itu sedang mengadu Wang Dong-er dan Wang Kyu-er untuk memperebutkan cinta Yuho. Nah, sempat mau baku hantam, Wang Dong-er kemudian menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang egois dan obsesif semacam ini, sehingga dia pun memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi Yuho, dan pengorbanan Wandong benar-benar berhasil membantu Akang menyelesaikan dendam berkepanjangan yang dimiliki oleh mantan Dewi yang dipenuhi kasih sayang tersebut. Sayangnya di episode ke-100 ini kita harus melihat adegan mengandung bawang ketika Wandong benar-benar hampir kehilangan nyawa dan tetap harus tertidur panjang meskipun Tangsan sudah melakukan segala hal yang dia bisa untuk menyelamatkan putrinya. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Nah, setelah Dewi Cinta versi kerasupan dewa jahat berhasil dikalahkan, Dewi Cinta yang asli mau tak mau merasa bersyukur karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada jiwanya kalau tidak dikalahkan oleh Yuho. Dewi Cinta mengingat bagaimana masa lalunya yang dipenuhi kebahagiaan bersama Abang Jing yang begitu dia cintai, tentang kasih dan janji yang telah mereka rajut untuk menuju keilahian dan menikmati hidup yang tanpa akhir bersama-sama di alam dewa. Namun suatu ketika saat Dewi Cinta sudah begitu bahagia melihat Abang Jing kembali dari ujian dewanya, dia sempat bertanya-tanya kenapa Akang tercinta ini kok masih berada di level 99, yang menandakan bahwa Abang Jing belum menyelesaikan ujian dewanya. Ketika itulah Abang Jing meminta Dewi Cinta untuk membantunya menyelesaikan ujian, dan ternyata tapi ternyata Abang Jing ini malah berubah menjadi anjing beneran setelah mengkhianati cintanya dan memanfaatkan cinta itu untuk meluluskan diri dari ujian dewa terakhirnya. Bahkan si anjing ini tidak merasa bersalah sama sekali setelah menghabisi kekasihnya sendiri dan membuat Dewi Cinta tenggelam dalam kehancuran setelah sebelum kematiannya. Waktu demi waktu berlalu dan setelah ratusan tahun Dewi Cinta masih belum bisa menghilangkan kebencian di hatinya yang kemudian dimanfaatkan oleh dewa jahat untuk mengambil alih tubuh dewanya, dan sejak itulah Dewi Cinta jahat menciptakan lembah Qiankun sebagai wilayah terkutuk yang berisi ujian cinta penuh dengan dendam dan amarah. Seharusnya ceritanya begitu, tapi ternyata tujuan Dewi Cinta jahat pun sedikit banyak telah tercapai karena sekarang Yuho yang baru saja mengalahkannya akan segera kehilangan cinta sejatinya sendiri, berhubung Wang Dong-er membantunya menyelesaikan ujian ketika dengan berkorban nyawa. Wang Kyu-er juga ternyata dikendalikan dengan rasa cinta yang salah sehingga dengan begitu egois memicu baku hantam dengan Wang Dong-er sampai gadis itu kehilangan nyawa. Sekarang ketika kesadarannya telah kembali, Wang Kyu-er mau tak mau hanya bisa menelan rasa bersalah sekaligus menyesal setelah melihat Wang Dong-er harus meregang nyawa karena cinta egoisnya. Sementara Wang Kyu-er dengan penuh penyesalan mengakui bahwa cinta Wang Dong-er kepada Yuho memang lebih besar daripada dirinya. Orang yang menyimpan cinta terbesar itu mau tak mau harus mulai mengikhlaskan cintanya untuk padam karena sekarang dia akan segera pergi ke alam yang berbeda dengan kekasihnya. Wang Dong berpikir betapa besar harapannya untuk membentuk keluarga kecil bersama Yuho. Namun semua harapan itu sekarang tak lebih dari sekedar angan-angan semata. Sementara itu Yuho yang sejak episode sebelumnya sudah merasa ada yang aneh, tidak menyangka sama sekali kalau keanehan yang dia rasakan adalah kekasihnya yang akan segera pergi meninggalkan semesta. Ketika Wang Kyu-er tidak dapat menahan sungai bening mengalir di pipinya, Yuho mulai mengingat awal pertemuannya dengan Wandong tentang segala sakit dan bencana yang mereka lewati bersama, tentang kebohongan, cinta, dan pengorbanan yang melebur menjadi satu. Namun semua perasaan rumit yang menjadi hujan yang mendinginkan hatinya atau bulan yang menyinari malamnya itu sekarang berubah menjadi mimpi buruk, dan dia sama sekali tidak menyangka bahwa takdir akan mempermainkan cintanya dengan sekejam ini. Tepat
Ketika itulah lembah Qiankun mulai bergoncang dengan hebat, langit merekah dengan cahaya dan dinding-dinding tersapu oleh longsor, menandakan bahwa dimensi yang dibentuk oleh Dewi Cinta telah runtuh bersama dengan dunia Yuho. Raungan Yuho menggetarkan langit ketika domain Dewi Cinta benar-benar menghilang sebelum membuatnya kembali ke lembah Qiankun yang dipenuhi dengan perasaan dingin dan kesepian. Namun Yuho tidak bergerak dari tempatnya, membuat Wang Qiu'er hanya bisa menatap ke arah dua sejoli tanpa kata, masih mengingat dengan jelas betapa Wang Dong'er dengan memberitahu betapa dia mencintai Yuho dengan kehidupannya. Sementara Wang Dong'er menunjukkan cintanya sesungguhnya, dia justru mengagung-agungkan cintanya yang egois karena sebenarnya apa yang Wang Qiu'er rasakan adalah ambisi terpendam untuk merebut Yuho dari kekasihnya. Wang Qiu'er juga tahu bahwa Yuho akan mencintai Wang Dong seumur hidupnya, dan oleh karena itulah sekarang dia akan pergi menghilang dari hidup Yuho untuk selama-lamanya. Apa yang dipikirkan Wang Qiu'er sama sekali tidak salah, karena sekarang Yuho memang tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya ketika merengkuh tubuh Wang Dong erat-erat dan meraung ke arah langit untuk memohon pada sang Raja Dewa agar mengembalikan cintanya. Yuho bahkan berkata bahwa dia rela menukarkan nyawanya sendiri asalkan hal itu bisa membuat Wang Dong hidup kembali. Yuho siap memberikan segalanya karena hidup tanpa ada Wang Dong di sisinya merupakan sesuatu yang lebih menakutkan dibandingkan kematian. Ketika itulah cahaya merah menyala di dahi Wang Dong sebelum kemudian berubah menjadi rumput merah patah hati yang dulu pernah dipetik oleh Yuho dengan darahnya sendiri. Tepat setelah rumput merah patah hati, suara sang Raja Dewa Tangsan alias bapaknya Wang Dong'er sendiri terdengar menjelaskan bahwa dia sebagai Raja Dewa terikat dengan hukum surga dan tidak bisa mencampuri urusan manusia. Namun untungnya Yuho pernah memetik rumput merah patah hati yang belum bekerja secara utuh, dan sekarang dia sebagai kesadaran ilahi yang bersembunyi di dalam laut spiritual Wang Dong akan mengaktifkan kekuatan rumput tersebut sepenuhnya. Meskipun begitu, rumput merah patah hati tidak benar-benar membuat Wang Dong kembali seperti sedia kala, namun hanya berhasil menyelamatkan nyawanya, sementara kesadaran jiwanya akan tertidur panjang entah sampai kapan. Kendati demikian, tidak ada hal lain yang bisa Tangsan lakukan, dan karena itulah dia hanya bisa meminta Yuho untuk membawa putrinya pulang ke sekte Hautian lebih dulu. Yuho hanya bisa menahan kepedihan di hatinya, bahkan sama sekali tidak memiliki niat untuk menyapa teman-temannya yang baru kembali dari domain Dewi Cinta ketika berjalan mendahului mereka semua dengan kepala tertunduk. Dan dengan demikian perpisahan pahit antara dua insan yang saling mencintai dengan seluruh hati mereka itulah yang menjadi tanda bahwa sekarang lembah Qiankun telah tertutup untuk selamanya. Masih tidak berusaha untuk peduli pada segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, Yuho hanya terus berjalan menyusuri hutan dalam diam, membuat teman-temannya di belakang juga tidak sampai hati untuk memecah kesunyian. Karena mereka tahu bahwa hati Yuho saat ini sama sunyinya dengan suasana hutan yang mencekam. Baru setelah menyeret kakinya yang pincang keluar dari hutan, Yuho akhirnya membuka suaranya yang suram, mengatakan bahwa Wang Dong'er jatuh dalam tidur panjang untuk dirinya, dan oleh karena itulah sekarang dia akan bertanggung jawab untuk membawa gadis itu pulang ke sekte Hautian, berharap kedua bapak angkatnya alias Tan Tai dan Niu Tian memiliki solusi untuk keluar dari permasalahan ini. Seolah sudah tahu Yuho akan datang dengan berita buruk, Titan dan Niu Tian telah menyambutnya di depan sekte dengan ekspresi khawatir sebelum kemudian mengambil alih tubuh keponakan mereka itu untuk dibawa masuk ke dalam sekte. Sementara dua ketua sekte Hautian telah membawa Wang Dong'er, Yuho masih tidak bergerak dari tempatnya, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Wang Dong tidak akan meninggalkannya seperti ini begitu saja. Meskipun begitu, bahkan Titan dan Niu Tian yang sudah melakukan beberapa upaya pemeriksaan pun tidak tahu kapan Wang Dong akan bangun, dan oleh karena itulah Titan akhirnya meminta Yuho untuk pergi dulu sementara Wang Dong akan dirawat oleh sekte.
Yuho tahu bahwa saat ini memang tidak ada hal apapun yang bisa dia lakukan, namun dia berjanji pada Titan, Newtian, Wandong-er, juga kepada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti dia pasti akan menemukan cara untuk membangunkan kekasih hatinya, sekaligus juga membalaskan dendam berdarah pada Kekaisaran Matahari Bulan yang telah membuat kekasihnya menjadi seperti ini. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu dan Yuho sudah kembali ke Sekte Tang untuk menyerahkan logam langka hasil jarahan dari Kekaisaran Ryu sebelum kemudian tenggelam dalam pelatihan tertutup yang amat panjang. Selama Yuho menjalani retreat, logam langka telah diolah oleh Sekte Tang di bawah komando Suan Jiwei dan membantu kekuatan tempur sekte berkembang pesat dalam waktu singkat. Tidak hanya didukung dengan alat pembimbing roh mutakhir buatan Suan Jiwen, kemampuan bertempur Sekte Tang juga meningkat karena banyaknya sparring yang dilakukan oleh master roh kuat, termasuk juga salah satunya Ye Guyi alias pemilik roh pelindung malaikat suci yang sempat diselamatkan Yuho ketika mengikuti kompetisi master pembimbing roh bawah tanah itu loh. Masih inget kan? Ye Guyi sendiri juga tidak terlalu menyesal telah dibawa Yuho ke Sekte Tang karena sekte ini tidak salah lagi berisi banyak master hebat yang bisa membantunya mengasah kemampuan. Nah, ketika pelatihan dan saling sparring ini masih berlangsung dengan khusyuk, tiba-tiba saja petinggi sekte dikejutkan dengan kabar kedatangan Nan Qiuqiu. Tanpa banyak babi bu, Nan Qiuqiu yang sedang berada dalam kondisi terluka meminta bantuan pada Bebe dan kawan-kawan untuk menyelamatkan ibunya, membuat para petinggi Sekte Tang itu juga kebingungan dan memintanya untuk bercerita dengan tenang. Qiuqiu kemudian memberitahu bahwa semua akademi dan sekte yang mengikuti turnamen Master Roh telah ditangkap oleh Kekaisaran Ryu, termasuk juga ibunya yang sampai saat ini kemungkinan besar masih ditekan dan disiksa oleh para Master Roh jahat. Mendengar kata Master Roh jahat sudah cukup membuat Ye Guyi emosi jiwa dan dengan impulsif langsung berkata bahwa dia akan menyelamatkan ibu Qiuqiu. Namun 7 Mososrek yang lain buru-buru menghentikan rencana impulsif itu karena mereka khawatir bahwa respon impulsif seperti inilah yang memang diinginkan oleh Kekaisaran Ryu untuk menarik kekuatan sekte yang disandra melakukan penyelamatan dan akhirnya dihabisi satu persatu untuk melemahkan kekuatan perang faksi lain. Karena itulah saat ini mereka tidak bisa bertindak gegabah dan akan melapor pada Pavilion Dewa Laut guna mencari penyelesaian. Bebe mempersilahkan Qiuqiu untuk berlindung di dalam wilayah Sekte Tang lebih dulu, dan setelah Yuho keluar dari retreatnya, mereka pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan Nan Sui-Sui beserta korban Kekaisaran Ryu lainnya. Mendengar rencana itu tanpa banyak babi bu, Ye Guyi langsung mengajukan diri untuk ikut serta sebelum menceritakan bagaimana pengalaman pahitnya kehilangan ibu karena Master Roh jahat, dan karena itulah dia tidak ingin Nan Qiuqiu merasakan penderitaan yang sama. Nan Qiuqiu sangat berterima kasih atas keramahan Sekte Tang dan menerima perlindungan yang diberikan kepadanya itu penuh sukacita. Sementara itu, sosok yang sudah dinanti-nantikan semua orang untuk mencari penyelesaian atas masalah Kekaisaran Ryu masih berlatih dengan penuh ambisi, di mana meskipun pelatihan ini begitu berat dan menyakitkan, Yuho sudah bersumpah bahwa dia tidak akan keluar sebelum mencapai tujuan pelatihan, kecuali dia sudah lebih dulu mati terkubur di tempat ini. Nah, sementara mantunya berlatih dengan keras, Tangsan yang ada di dalam alam dewa menyaksikan setiap perubahan di benua Dolu dengan tenang karena memang meskipun dia adalah entitas terkuat di dunia, mencampuri urusan manusia masih merupakan hal yang tidak bisa dia lakukan. Karena itulah Tangsan hanya mendalang di alam dewa sana, menceritakan bahwa matahari dan bulan yang telah berputar selama 4000 tahun sebentar lagi akan menciptakan kekacauan besar di dunia yang dahulu telah setengah mati dia selamatkan. Tangsan dapat melihat prajurit ganas yang membunuh tanpa ampun, menumpahkan cairan merah itu ya, dan menyalakan tebing dengan kabut asap.
Namun semesta tak pernah benar-benar terlelap, ia tetap terjaga dalam diam dan menyaksikan setiap deru luka dan jerit darah sebelum bersiap untuk menurunkan hukuman sekejam langit yang tak pernah menunduk pada doa manusia. Dunia akan melahirkan pahlawan yang siap untuk menantang gelap dengan nyala keberanian. Karena tak ada satu nurani pun yang mampu berdiam kala jutaan mayit mengapung di atas lautan nestapa. Dan sementara Tangsan larut dalam renungan yang menjulur panjang bagaikan layang-layangan senja, sebuah aura dahsyat meledak dari kedalaman ruang rahasia sekte Tang, dan ketika pintu ruang rahasia itu terbuka, tampaklah seseorang pemuda yang tak lagi remaja namun menyimpan badai di matanya. Sosok itu berdiri dengan gagah bersiap untuk memanggul seluruh harap yang dititipkan oleh waktu dan bersiap menunaikan sumpah yang telah ia ikrarkan untuk kekasih hatinya, juga untuk memastikan bahwa mimpi buruk pada setiap malam panjang dunia akan berakhir hari ini juga. Waduh, padahal mah ya cek aing mah udah kawinin dua-duanya daripada ribut kan baku hantam itu jadinya. Aduh, parah. Yuho nih harus banyak-banyak belajar atuh ya jadi cowok sejati gitu.